warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegus Muhadarsi akan menjelaskan modal bunga majemuk. Ya, apa itu bunga modal majemuk? Bunga modal majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Jadi, bunga majemuk diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidak sama. Mengapa bank mau memberikan bunga? Menarik nasabah. 1. 2. Sumber pendapatan. 3. Meningkatkan likuiditas. Menarik nasabah dengan memberikan suku bunga akan semakin banyak nasabah yang tertarik untuk ikut. Lalu yang kedua, sumber pendapatan. Bank menggunakan dana yang disimpan oleh nasabahnya untuk memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang ketiga, meningkatkan likuiditas. Semakin banyak orang yang menyimpan uangnya di bank, semakin tinggi pula tingkat likuiditas bank. Rumus bunga majemuk. F sama dengan P dikurung buka 1 tambah I kurung tutup per N. Keterangannya, F sama dengan nilai akhir, P sama dengan nilai awal, I sama dengan nilai suku bunga per periode, N sama dengan jumlah periode. Contoh soal. Pak Budi menanamkan modal sebesar 50 juta dengan bunga majemuk 10% tiap tahunnya. Hitunglah jumlah uang yang akan diterima Pak Budi setelah 10 tahun. Diketahui P sama dengan 50 juta. I sama dengan 10% per tahun sama dengan 0,10 per tahun. N sama dengan 10 tahun. Ditanya penjelasan F sama dengan P kurung buka 1 tambah I kurung tutup per N. Jadi 50 juta dikali kurung buka 1 tambah 0,10 kurung tutup per 10. Jadi 50 juta dikali 1,10 per 10. Jadi terus 50 juta dikali 2,593742461 sama dengan 129.687.123,005. Jadi setelah 10 tahun total uang yang akan diterima Pak Budi sebesar 129.687.123,005. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Fani Widya Maharani dari MF 606. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan rumus lain tentang modal biaya majemuk. Jika dalam 1 tahun pokok dan bunga dibayarkan melalui frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, maka akan bernilai. Untuk mencari hal tersebut, maka dengan rumus F sama dengan P 1 ditambah I dibagi M berpangkat M dikali M. F itu merupakan jumlah akhir, P itu merupakan jumlah awal, I itu merupakan nilai suku bunga per periode, M itu frekuensi pembayaran dikali N itu jumlah periode. Untuk memperjelas dari rumus ini, saya akan menjelaskan melalui satu contoh soal sebagai berikut. Joy menabung uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga 5%. Pihak bank memiliki ketentuan bunga sebanyak 3 kali dalam setahun. Berapakah jumlah saldo akhir Joy setelah 5 tahun? Untuk mencari jawaban dari soal di atas, maka kita harus menggunakan rumus sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah diketahui P sama dengan 10 juta, P itu jumlah awal, I sama dengan 5% per tahun, didesimalkan menjadi 0,05 per tahun. I itu adalah nilai suku bunga per periode. N sama dengan 5 tahun, N itu adalah jumlah periode, M sama dengan 3 kali per tahun. M itu adalah frekuensi pembayaran. Untuk menjawab soal di atas adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I dibagi M berpangkat M dikali M. P nya tinggal masukkan yang tadi 10 juta 1 ditambah 0,05 dibagi 3 berpangkat 3 kali 5, maka akan menghasilkan
menghasilkan 14.488.409. Untuk mengetahui jawaban dari soal di atas adalah dengan rumus yang tadi, F sama dengan P dikali 1 ditambah I dibagi M yang berpangkat M dikali N. P nya itu 10 juta, I nya itu 0,05 dibagi M, M nya itu 3, M nya itu 3, M nya itu 5. Maka akan menghasilkan 14.488.409. Sehingga jumlah saldo akhir Joy setelah 5 tahun adalah 14.488.409. Di sini saya akan menjelaskan rumus selanjutnya dari modal biaya majemuk. Baik, rumus untuk mencari pokok dan bunga yang dibayar secara kontinu adalah F sama dengan PE yang berpangkat IN. Dengan keterangan F, jumlah pinjaman atau tabungan, P jumlah awal, E bilangan dasar logaritma natural, I nilai suku bunga per periode, M jumlah periode. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari keterangan yang tadi. Contoh soal tersebut seperti Tony menabung uang di bank sebesar 6 juta dengan bunga 5%. Diketahui pihak bank melakukan pemajemukan bunga secara kontinu. Oleh karena itu, berapakah jumlah nilai uang Tony setelah 5 tahun? Penyelesaiannya adalah diketahui P-nya itu sama dengan 6 juta, I-nya 5%, didesimalkan jadi 0,05, N-nya sama dengan 5 tahun, E-nya sama dengan 2,71828. Maka yang diketahui tadi dimasukkan ke rumus yang tadi di keterangan awal. F sama dengan PE berpangkat IN. Tinggal masukkan saja yang tadi yang diketahui. P-nya 6 juta, E-nya 2,71828, I-nya 0,05, N-nya 5, sehingga menghasilkan 7.704.120. Sehingga jumlah nilai uang Tony setelah 5 tahun adalah 7.704.120 rupiah. Sekian dari penjelasan saya tentang rumus modal biaya majemuk. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Amalia dari kelas MB 4606 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika keuangan, yaitu fungsi pertumbuhan kurva Gompertz. Kurva Gompertz adalah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan atau penurunan suatu hal secara bertahap mencapai titik puncaknya dan kemudian melambat seiring waktu. Kurva Gompertz juga atau bisa disebut fungsi Gompertz adalah fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang pertumbuhannya memiliki batas maksimum atau asimtot. Kurva yang ditemukan Gompertz ini semula digunakan secara meluas oleh para psikolog dan organisasi-organisasi. Kemudian, para ekonom memanfaatkannya pula karena dipandang relevan untuk menggambarkan pola-pola pertumbuhan beberapa variabel bisnis dan ekonomi tertentu. Di sini ada rumus dari kurva Gompertz, yaitu N sama dengan C dikali A pangkat R dipangkatkan lagi T. Untuk keterangannya, N itu adalah variabel tertentu yang sedang diamati. Untuk C adalah batas jenuh atau tingkat pertumbuhan N. Untuk A adalah proporsi pertumbuhan awal. Untuk R adalah tingkat pertumbuhan rata-rata atau 0 kurang dari R kurang dari 1. Selanjutnya ada T. T adalah indeks waktu tersebut. Di sini ada gambar grafiknya.
Gambar grafiknya kurang lebih seperti ini, dan ini untuk kurva tipe 1, ini kurva tipe 2. Kurva tipe 1 yaitu 0 kurang dari A kurang dari 1 per E. Dipercepat positif untuk nilai-nilai T positif yang kecil. Jika dipercepat negatif untuk nilai-nilai T positif yang besar. Lalu ada kurva tipe 2 itu 1 per E kurang dari sama dengan A kurang dari 1. Dipercepat negatif untuk semua nilai T positif. Selanjutnya saya akan contohkan dengan contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah pabrik sepatu di Cikampek memperkerjakan 30 orang karyawan pada permulaan produksinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang diperkerjakan meningkat rata-rata 30% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, sang manajer memutuskan tidak akan memperkerjakan lebih dari 500 orang karyawan. Bentuklah persamaan penggunaan tenaga kerja di pabrik sepatu ini dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Dan berapakah jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pabrik sepatu tersebut beroperasi 6 tahun? Nah, di sini diketahuinya C-nya itu sama dengan 500 karena tidak akan mempekerjakan lebih dari 500 orang. Jadi C-nya 500. Dan R-nya itu 30% dari meningkat rata-rata 30% per tahun. Jadi R-nya itu 30% atau sama dengan 0,30. Untuk T-nya tadi beroperasi selama 6 tahun. Jadi T-nya tuh 6 tahun. Untuk A-nya tuh kita cari dari memperkerjakan 30 orang karyawan, 30 dibagi 500 ini C. Berarti 30 orang dibagi 500 sama dengan 0,06. Nah, ditanyanya itu N dari jumlah karyawan yang dipekerjakan sebuah pabrik sepatu tersebut yang beroperasi selama 6 tahun. Nah, untuk jawabannya, rumus yang awal tadi N itu sama dengan C kali A pangkat R pangkat T. Nah, di sini kita akan memakai rumus logaritma, yaitu log N sama dengan log C ditambah log A pangkat R pangkat T. Nah, log N sama dengan log C ditambah R pangkat T dikali log A. Ini kita turunin. Nah, log N sama dengan log C-nya tuh 500, jadi log 500 ditambah R-nya tuh 0,30, 0,30 T-nya 6. 0,30 pangkat 6 dan log 0,06 yang A, log A, log 0,06. Log N sama dengan hasil dari ini semua, jadi 2,6989 ditambah 0,00729 dikali min 1,2218. Hasilnya log N sama dengan 2,6980 093078. Nah, kita mencari N-nya, log-nya tuh dipindahin ke sampingnya. Jadi log itu kan sama dengan 10. Jadi kita pindahkan 10 dan dipangkatin hasil log N tadi yang 2,6980093078. N-nya sama dengan 498,895 atau kita bulatkan menjadi 499. Kesimpulannya, jadi pabrik sepatu di Cikampek mendapatkan N sebesar 499 selama beroperasi 6 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.